Terima kasih Bu Esther dan juga Francisca. Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berkuliah kembali di semester yang baru, semester ganjil 2025-2026 ya. Liburannya sudah cukup panjang, kita mulai kembali nih memanaskan pikiran kita nih untuk kita belajar ya Bapak Ibu di semester yang baru. Untuk Bapak Ibu udah lihat semua nilai ya, semua nilai mata kuliah. Itu adalah hasil dari yang sudah Bapak Ibu kerjakan di semester yang lalu. Ya, saya berharap tentunya di semester yang baru ini, semester ganjil, tentu Bapak Ibu bisa semangat lagi, antusias lagi ya. Tetap semangat sampai garis finish. Jadi tentu kalau udah masuk semester pertengahan nanti itu udah mulai banyak gitu ya. Apa kebosanannya gitu ya, tentu juga makin naik tingkatnya, tentu juga makin uh, banyak juga kesulitannya, tapi saya yakin kalau Bapak Ibu tetap semangat, tetap sama-sama gitu ya, pasti bisa gitu ya. Em, oke, kita masuk di Yunani 2 ya Bapak Ibu, mengawali hari dan semester ganjil yang baru udah dimulai dengan Yunani. Jadi jangan dilihat, aduh Yunani gitu ya, Senin Yunani. Saya berharap tidak menjadi letih lesu, tapi tetap semangat ya Bapak Ibu. Karena ini lanjutan ya Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu udah punya gambaran nih Yunani itu seperti apa. Uh, dan Yunani satu, uh, kita udah belajar Yunani satu ya Bapak Ibu. Dan saya berharap eh, apa yang udah Bapak Ibu pelajari di Yunani satu itu tidak lupa ya. Tapi pun nanti kalau misal Bapak Ibu eh, masih lupa atau apa namanya kita perlu review lagi, nggak masalah gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita nggak terlalu mau berjalan mundur karena materinya kita akan masih berkelanjutan ya Bapak Ibu. Jadi uh, bahan ajarnya tetap sama gitu ya. Kemudian pembelajaran kita pun tetap sama juga seperti yang lalu-lalu sistemnya. Nanti akan ada kuliah setiap minggunya ya. Karena vocabulary di dalam bahasa terus harus kita tambahkan ya Bapak Ibu. Itu menjadi dasar buat kita nanti ketemu setiap kalimat dan kata gitu ya. Prinsipnya sama kayak bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Inggris atau kita mau mahir bahasa Inggris, mau nggak mau kan vocabulary-nya kita harus tahu. Di Yunani juga seperti itu gitu ya. Saya belum bisa share screen. Apa boleh dijadikan call atau dibuka share multiple share screen ya? Baik, terima kasih. Oke, kita akan melihat ke dalam RPS ya, Bapak Ibu. Oke, kita akan masuk nah di Yunani 2, Bapak Ibu tentu di kelanjutan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat Yunani satu kita belajar masih bentuk kata kerja ya, kata kerja, kata benda, kata sifat, bahkan bagi kata ganti orang ya, itu udah kita pelajari di dalam Yunani satu. Nah, kelanjutannya masih bentuknya sama Bapak Ibu ya, sifatnya ada materinya adalah kata kerja. Jadi kalau Bapak Ibu ingat di pertemuan 2 atau 3 di Yunani satu itu ada
berbagai macam tenses ya di dalam Yunani ya, ada kata kerja present, imperfect, future, aorist, perfect, dan terakhir participle Bapak Ibu. Nah, jadi di Yunani 2 ini kita akan belajar tenses lainnya. Ya, jadi tenses present itu udah kita pelajari di dalam Yunani 1. Nah, sifat di dalam Yunani 2 itu kita mempelajari tenses yang lain gitu ya. Atau apa namanya? Ya bentuk yang lain dari tense present selain tense present ya. Nah, tentunya di dalam bentuk tense yang lain ya, yaitu ada imperfect, future, aorist, perfect, bahkan juga particip nantinya itu akan Bapak Ibu akan melihat perubahan bentuk dalam setiap tensesnya. Jadi nanti saya akan kasih perbedaan Bapak Ibu dari kata kerja tense present dengan tense imperfect, tense future gitu ya. Tentu juga mereka akan mengalami perubahan kata juga gitu ya, perubahan dalam setiap tensesnya ya. Kemudian diatesisnya masih sama Bapak Ibu. Di dalam sebuah kata kerja, diatesisnya terdiri dari dalam sebuah kata kerja terdiri dari 3 diatesis ya, diatesis aktif, medial dan pasif ya. Semua tense dalam kata kerja itu ada ya. Terus, nah itu untuk bentuk kata kerja ya Bapak Ibu. Jadi kita akan pelajari perubahan bentuk dalam setiap tense yang ada. Dan, nah kita juga nanti di dalam Yunani 2 akan mempelajari kata benda. Ya, jadi kalau di Yunani 1 Bapak Ibu udah belajar kata Yunani, sorry, kata benda di dalam deklensi 1 dan 2. Nah, nanti itu ada jenisnya lagi, kata benda, yaitu jenis yang ketiga, ya, deklensi yang ketiga. Nah, apa bedanya deklensi 1 dengan deklensi 2? Nah, nanti di dalam eh, pertemuan atau sesi materi di dalam kata benda deklensi ketiga ini, nanti Bapak Ibu saya juga akan tunjukkan perubahan dari deklensi 1, 2 itu seperti apa, dan nanti masuk ke deklensi 3 seperti apa. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya modus subjunctif, Bapak Ibu ya. Jadi eh, kita belajar di dalam Yunani 1, kalau Bapak Ibu ingat, dalam sebuah kata kerja itu ada yang disebut sebagai modus. Modus itu apa? Modus itu adalah bukan modal dusta Bapak Ibu ya, tapi lebih menunjukkan suatu tindakan atau kegiatan itu terjadi. Ya, ada beberapa modus di dalam sebuah kata kerja. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, pertama kali kita belajar itu adalah modus indikatif ya, modus indikatif. Indikatif ini adalah menyatakan sebuah modus atau dalam Inggrisnya adalah mood gitu ya Bapak Ibu. Jadi modus indikatif menyatakan sebuah tindakan atau kegiatan itu sifatnya benar-benar terjadi gitu ya. Nah, jadi ada sifat kegiatan yang disebut pasti ya, atau kenyataan benar-benar terjadi atau real action gitu ya. Tapi ada juga yang disebut sebagai modus yang sifatnya adalah belum tentu terjadi atau kemungkinan. Nah, itulah yang disebut sebagai modus subjunctif, Bapak Ibu. Nah, modus subjunctif itu nanti kita akan melihat pola dalam sebuah kata kerja dengan modus subjunctif tentu akan berbeda dengan pola dari kata kerja modus indikatif gitu ya. Nah, karena modusnya subjunktif, tentu kata kerja yang memiliki pola dari sebuah modus subjunktif itu menyatakan sebuah kegiatan atau tindakan itu sifatnya belum tentu terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam sebuah teks gitu ya, eh, misalkan nanti Bapak Ibu di dalam versi terjemahan LAI itu kan semua kita kita nggak akan tahu gitu ya Bapak Ibu apakah ini kegiatan ini misalkan sifatnya terjadi atau tidak. Misalkan saya pergi ya, saya pergi ke sebuah kota. Nah, dalam terjemahan LAI bahasa Indonesia hanya menerjemahkan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu melihat ke dalam sebuah teks terjemahan bahasa Yunaninya, nanti Bapak Ibu akan melihat di situ apakah modus yang digunakan itu adalah indikatif atau subjunctif.
gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ke dalam suatu teks terjemahan asli Yunaninya itu, kalau menunjukkan sebuah modus subjunktif, maka kegiatan pergi itu menunjukkan eh, orang yang melakukan kegiatan itu belum tentu ya, belum tentu dia sedang pergi atau belum tentu atau belum pasti gitu ya, dia itu akan pergi ke suatu tempat gitu. Jadi masih menyatakan sebuah kemungkinan. Tapi kalau sebuah kata kerja ya menyatakan modus indikatif itu kegiatannya udah jelas pergi, udah jelas pasti gitu ya bahwa yes orang yang melakukan kegiatan pergi itu memang benar-benar dia pergi. Tapi kalau sebuah kata kerja menyatakan modus subjunktif itu masih sifatnya kemungkinan. Jadi bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketemu teks tersebut, Bapak Ibu harus lihat kembali apakah misalkan uh, orang tersebut atau kegiatan tersebut sifatnya benar-benar terjadi, gitu ya. Jadi ini penting gitu ya dalam sebuah teks Bapak Ibu untuk kita memahami apakah kegiatan ini atau apakah teks tersebut benar-benar terjadi atau tidak terjadi seperti itu. Nah, kemudian ada juga modus yang namanya imperatif Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ketahui tentang modus imperatif itu adalah sifatnya kegiatan atau tindakan yang merupakan sebuah perintah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu perlu lihat nanti misalkan di dalam sebuah teks gitu ya, di dalam teks perjanjian baru, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan modus imperatif. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti apakah di dalam Matius 28 ya, jadi pergilah jadikanlah semua bangsa muridku itu adalah modus imperatif gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menemukan sebuah teks yang apa namanya parsingnya adalah imperatif, udah jelas itu bentuknya adalah perintah. Pergilah, jadikanlah gitu ya. Terus eh, apa? Terimalah gitu ya, berikanlah. Nah, itu adalah bentuk perintah. Tapi kalau misalkan Bu, gimana kalau misalkan ternyata di dalam apa namanya teks asli gitu ya tidak menunjukkan modus imperatif. Nah, itu biasanya makanya terkadang di dalam terjemahan Indonesia belum tentu sama dengan terjemahan teks aslinya. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat wujud nyata dalam sebuah teks, itu maka kita perlu uh, melihat kembali dalam teks asli itu memang apakah betul modusnya imperatif, modusnya subjunktif, atau modusnya indikatif. Nah, itu akan terlihat daripada teks asli itu berbicara seperti apa. Sehingga penting gitu ya Bapak Ibu sekali lagi dalam Bapak Ibu mengkaji suatu teks gitu ya, nanti Bapak Ibu melakukan hermeneutik gitu ya, tafsir gitu ya. Untuk mengerti betul teks itu berbicara apa, Bapak Ibu harus lihat kepada teks aslinya gitu ya. Karena sekali lagi tentu Alkitab kita itu sudah mengalami banyak terjemahan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti belajar di dalam hermeneutik, nah itu kan ada ya nanti namanya Bapak Ibu mengkaji sebuah teks itu, Bapak Ibu melihat dari berbagai versi terjemahan. Misalkan Bapak Ibu melakukan eksegese, melakukan tafsiran terhadap sebuah teks. Nah, misalkan Bapak Ibu ambil satu ayat gitu ya. Terus Bapak Ibu ingin mencari dalam versi terjemahan lain. Seperti itu. Untuk melihat apa? Untuk melihat ragam apa? Ragam arti dalam sebuah ayat itu tersendiri gitu ya. Nah, itu sebenarnya menunjukkan eh, bahwa ternyata dalam setiap terjemahan, versi terjemahan, satu kata itu bisa dimaknai secara berbeda gitu ya. Nah, itu penting Bapak Ibu untuk menunjukkan sekali lagi apa maksud daripada teks itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekali lagi ingin melihat apakah terjemahan Indonesia dengan terjemahan teks aslinya dalam versi bahasa Yunaninya untuk perjanjian baru, ya apakah memang menunjukkan hal yang sama dengan versi Indonesia. Nah, itu perlu digali, makanya perlu dilakukan yang namanya metode studi leksikal ya, Bapak Ibu memparsing gitu ya. Dilihat dari kata kerjanya, tense-nya, modusnya itu apakah benar atau tidak.
Nah, itu jadi memberikan sebuah terjemahan bahwa memang uh, teks yang Bapak Ibu pahami gitu ya, atau Bapak Ibu baca secara lengkap itu memang terjemahan yang lahir daripada teks asli itu sendiri. Uh, nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita belajar di dalam modus ini, maka kata kerja yang digunakan itu tense-nya kita tidak akan mengulang ke semua tense, tapi biasanya untuk modus subjunctif imperatif kita hanya nanti menggunakan 3 tenses ya, yaitu tense present, aorist, dan satu lagi perfect. Nah, kenapa indikatif itu tense-nya, kenapa di dalam modus indikatif kita mempelajari semua tense gitu ya, ada future gitu ya, ada imperfect. Nah, karena memang sekali lagi Bapak Ibu, modus indikatif memang menyatakan kegiatan yang pasti ya, tentunya dari semua lini atau masa itu ada. Tapi kalau kita belajar nanti ke dalam sebuah kata kerja dengan modus subjunctif dan imperatif, kita cenderung hanya masuk ke dalam 3 tenses ini aja. Tense present, tense aorist, dan tense perfect aja. Jadi kalau kita udah pelajari modus indikatifnya, sebenarnya masuk ke dalam modus yang lain, yaitu sifatnya hanya pengulangan. Ya, pengulangan dari ciri sebuah tense indikatif. Sorry, tense dalam ciri modus indikatif, gitu ya. Nanti masuk ke situ. Kemudian untuk bahan ajarnya masih sama ya, seperti yang sudah saya bagikan di dalam Yunani 1, Bapak Ibu, kita pakai Ray Summers ya, yang versi Inggris. Terus ada Lexicon of Greek New Testament, itu yang kumpulan vocabulary ya, Bapak Ibu, itu, dan Alkitab juga. Nah, ini Alkitab itu dasarnya, Alkitab tentu akan jadi pedoman kita ya, karena kita perlu eh, apa versi Alkitab terjemahan baru LAI. Dan syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya Bible Works juga itu sangat membantu Bapak Ibu ya. Jadi Bible Works itu sebenarnya sebuah software ya untuk Bapak Ibu bisa eh, membantu Bapak Ibu dalam terjemahan gitu ya, atau dalam Bapak Ibu mencari bahasa aslinya. Ya, software-software yang mendukung itu selain Bubbleworks ada Eastword ya kalau di aplikasi handphone, atau di dalam apa namanya Alkitab yang Bapak Ibu udah download ya, itu Bapak Ibu tinggal cari versi terjemahan lainnya aja gitu ya, yang sudah pernah saya kasih tahu. Nah, itu sebenarnya eh, sedikit banyaknya sama, tapi kalau di dalam Alkitab yang ada kemudian Bapak Ibu download versi terjemahan Yunaninya, cenderung kalau di aplikasi handphone itu sangat minim gitu ya. Pertama, minim eh, minim minim arti gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu download aplikasi Eastword ya, atau satu lagi saya lupa, Bible Hub, nah itu lumayan cukup membantu gitu ya dalam segi arti gitu ya. Terus dia juga memberikan parsingnya dan segala macam. Nah, itu lumayan lumayan lengkap ya, software software itu di dalam eh, Bapak Ibu bisa download di dalam handphone. Oke, nah ini mungkin pendukungnya Diktat Bahasa Yunani ya, yang juga saya udah pernah kasih di dalam link. Nanti coba saya akan eh, kirim link bahan ajar lagi supaya Bapak Ibu kalau misalkan eh, apa bahan ajar yang lalu nggak ada gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa download lagi. Sebenarnya materinya atau bahan ajarnya sama Bapak Ibu ya, karena bahasa Yunani ini kan kelanjutan. Jadi saya nggak pakai bahan ajar yang lain. Tuh. Oke. Hmm, Secara RPS atau kontrak perkuliahan masih sama ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan coba mereview perkenalan RPS dan coba sedikit review nanti eh, bagaimana Bapak Ibu bisa atau masih ingat gitu ya
tulisan Yunani. Jadi semoga di Yunani 2 ini nilai yang sudah saya kasih semoga tidak sia-sia kan gitu ya. Oke. Terus nah mungkin minggu keduanya kita akan belajar kata kerja eh, dalam tense imperfect ya. Modusnya masih sama, modus indikatif ya. Kemudian pertemuan ketiga tense future, terus pertemuan keempat tense aorist ya. Nah, tense aorist ini dibagi dalam dua jenis Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat atau pelajari atau buka di dalam materi Ray Summers, itu ada yang disebut tense aorist 1 sama tense aorist 2 atau first aorist dengan second aorist gitu ya. Jadi hanya auris aja yang punya dua bentuk atau dua jenis gitu ya. Sisanya tense yang lain itu sama gitu ya. Cuman satu bentuk. Nanti kita lihat untuk perbedaan daripada tense auris 1 dan tense auris 2. Baru pertemuan 6 dan 7 itu kita akan mempelajari kata benda dalam bentuk deklinasi ketiga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masih mengingat bahwa kata benda itu terdiri dari deklinasi, gender, jumlah, ya. Nah, yang namanya deklinasi itu menunjukkan sebuah perubahan bentuk dalam kata benda itu. Makanya mereka dibagi perubahan bentuk dalam sebuah kata benda itu dibagi menjadi tiga jenis. Yang disebut deklinasi pertama. Deklinasi pertama itu biasanya terdiri dari gender feminim, Bapak Ibu ya. Kemudian deklinasi kedua itu merupakan kata benda atau kelompok kata benda yang biasanya terdiri dari gender maskulin dan neuter. Nah, sedangkan deklinasi ketiga, kes, ketiga gender itu masuk di dalam deklinasi ketiga. Nah, apa yang menarik dan apa yang menjadi unik di dalam deklinasi ketiga, biasanya kata benda dalam deklinasi ketiga itu disebut sebagai kata benda yang tidak beraturan, ya. Karena kalau kita flashback ingat kata benda deklinasi 1 sama 2 itu pengelompokan katanya gitu ya, atau kata bendanya itu eh, bisa dibilang beraturan dan polanya kita bisa tahu dari mana dari kita lihat aja kekhususan daripada gender sebuah kata benda itu. Nah, kalau bentuk kata benda itu adalah gendernya feminim, oh kita udah langsung tahu bahwa itu merupakan uh, kata benda yang terdiri dari deklinasi 1. Tapi kalau deklinasi ketiga, em, itu agak unik Bapak Ibu ya. Nah, kenapa tadi dibilang kata benda deklinasi ketiga itu cenderung tidak beraturan? Karena sekali lagi dalam sebuah kata benda nanti kita akan masuk lebih dalam di dalam pertemuan 6 dan 7 itu berbeda pola. Em, berbeda pola dari deklinasi 1 dan 2 gitu. Itu untuk pemula, ini untuk awal. Jadi clue-nya adalah kata benda deklinasi ketiga itu lebih kepada kata benda yang sifatnya tidak beraturan, gitu ya. Jadi eh, itu nanti kita akan coba lihat eh, apa namanya ciri-cirinya seperti apa. Nah, kemudian nanti pertemuan ke-8 seperti biasa UTS ya, UTS nanti Bapak Ibu bisa apa namanya Bapak Ibu bisa take home gitu ya. Terus baru nanti pertemuan 9 kita masuk di kata kerja tense perfect ya. Dalam tense perfect tentu kalau di Inggris itu adalah kata kerja yang final gitu ya atau kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan yang sudah selesai. Misalkan contoh katanya apa? Contoh katanya kalau Bapak Ibu ingat di dalam kejadian atau peristiwa di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu Tuhan Yesus menyatakan gitu ya, sudah selesai atau tetelestai. Nah, itu adalah bentuk kata kerja dari tense perfect.
Ya, jadi bahwa pernyataan atau statement Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menyatakan bahwa penebusan Tuhan Yesus, karya keselamatan, karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah selesai pada waktu dia mati di atas kayu salib. Jadi semua orang yang dia selamatkan gitu ya, itu istilahnya semua orang yang tadinya berdosa, terus dengan karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib dosa mereka sudah diampuni gitu ya, dan itu sudah selesai, peristiwa di atas kayu salib itu sudah selesai gitu ya. Nah, itu menyatakan bentuk sebuah kata kerja tense perfect Bapak Ibu. Jadi perfect aktif, medial pasif, indikatif gitu ya, bahwa kegiatan itu benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya adalah kata kerja partisip. Nah, kata kerja partisip ini definisinya partisip itu adalah sebuah kata kerja yang memiliki sifat, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan lihat bahwa di dalam kata kerja partisip ini eh, dia tidak ada, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam elemen kata kerja itu kan ada orang pertama, orang kedua gitu ya, ada jumlah. Tapi dalam kata kerja partisip Bapak Ibu nanti tidak akan mencantumkan orang satu, orang kedua, atau jumlahnya, gitu ya. Jadi karena kata kerjanya memiliki sifat, tentu nanti penggabungannya adalah elemen dari kata kerja dan elemen dari kata sifat itu sendiri. Misalkan apa elemen dalam kata sifat? Elemen dalam kata sifat itu ada kasusnya. Apakah kasusnya itu sebagai subjek, gitu ya, atau sebagai kata kerja langsung, tidak langsung gitu ya, apakah menjadi keterangan. Nah, jadi nanti elemen dalam kata kerja partisip itu adalah gabungan dalam kata kerja dan juga kata sifatnya itu sendiri. Nanti terjemahannya seperti apa? Nanti terjemahannya kita akan lihat di dalam pada waktu kita masuk di dalam kata kerja partisip. Nah, kemudian di 4 minggu terakhir nanti kita akan belajar 4 sampai 5 minggu terakhir kita akan coba masuk di dalam kata kerja modus subjunktif dan modus imperatif. Nah, jadi sekali lagi, kenapa di dalam modus subjunktif dan imperatif kita sedikit ya Bapak Ibu nggak terlalu banyak dengan modus indikatif, karena sekali lagi sifatnya dalam elemen kata kerja itu sebenarnya sifatnya lebih kepada pengulangan gitu ya. Pengulangan dari apa? Pengulangan dari bentuk-bentuk yang udah kita pelajari, pengulangan dari bentuk-bentuk tense kata kerja yang udah kita pelajari di dalam modus indikatif ya. Jadi sebenarnya nggak jauh berbeda gitu ya. Paling hanya uh, perubahannya hanya sedikit Bapak Ibu ya. Saya bisa bilang sedikit karena nanti di dalam modus indikatif dan modus subjunktif itu sedikit-sedikit mirip. Nah, tapi yang paling menyulitkan, bukan menyulitkan, mungkin yang akan jadi samar-samar itu ketika kita menerjemahkan gitu ya, karena sedikit banyaknya tadi saya bilang bahwa pola perubahan dari modus indikatif ke modus subjunktif itu tidak eh, terlalu berbeda jauh, tidak gitu ya, hanya sedikit sekali. Makanya kita perlu kembali nanti di dalam sebuah terjemahan bagaimana kita menentukan modus yang digunakan itu adalah modus indikatif atau subjunktif gitu ya. Polanya tidak jauh berbeda. Nah, terus juga tense yang kita pelajari di dalam modus subjunktif dan imperatif juga tidak terlalu banyak seperti di dalam modus indikatif gitu ya. Sekali lagi sifatnya hanya pengulangan. Dalam tense present, aorist, dan juga nanti perfect gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak. Kemudian UAS, UAS seperti biasa ya, latihan terjemahan ya Bapak Ibu. Nah, di dalam terjemahan Bapak Ibu tadi bisa menggunakan alat bantu gitu ya dari terjemahan atau software yang tadi saya bilang gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau di teks Alkitab itu ya Bapak Ibu kan sudah cukup terbantu di dalam aplikasi-aplikasi tadi gitu ya. Tapi kalau kita belajar terjemahan atau menerjemahkan sebuah cerita, nah itu mau nggak mau kita harus manual ya Bapak Ibu. Karena kenapa?
dari latihan itulah sebenarnya Bapak Ibu bisa membaca nanti di dalam sebuah teks Alkitab yang sudah ada di dalam apa namanya software tadi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dalam menerjemahkan uh, secara manual atau tanpa melihat atau tanpa bergantung kepada software atau aplikasi, itu sebenarnya lebih menguntungkan Bapak Ibu gitu ya. Jadi waktu Bapak Ibu melakukan tafsir, Bapak Ibu melakukan eksegese nantinya dalam sebuah teks, nah itu sudah jadi uh, waktu Bapak Ibu ngeliat teks, Bapak Ibu udah jadi uh, sekaligus Bapak Ibu mengingat gitu ya apa yang Bapak Ibu udah pelajari sebenarnya. Termasuk juga waktu Bapak Ibu baca bagaimana Bapak Ibu membaca teks dalam tulisan Yunani itu sebenarnya juga melatih Bapak Ibu dalam Bapak Ibu apa menganalisa teks tersebut gitu ya masuk dalam bentuk apa gitu ya terus tense apa modus apa. Nah itu sebenarnya sebuah cara gitu ya bagaimana Bapak Ibu bisa uh, belajar atau mengaplikasikan Yunani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya tugas di dalam Yunani tentu kita nggak banyak ya Bapak Ibu. Nanti saya lebih kepada harian aja, kuis harian yang biasa kita lakukan di dalam Yunani satu. Ya. Terus nanti ada tugas pribadi ya, tugas pribadinya mungkin nggak akan banyak juga, selalu pasti menerjemahkan gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu terbiasa menerjemahkan, teks ya. Nanti Bapak Ibu dapat mata kuliah tafsir, hermeneutik, eksegese itu sebenarnya udah menolong Bapak Ibu gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk Yunani kita nggak ada makalah ya. Jadi harapan saya adalah eh, Bapak Ibu nggak hanya apa namanya ya minimal adalah Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Bisa baca teks Alkitab dalam terjemahan Yunani. Itu sudah sangat bagus menurut saya gitu ya. Jadi kedua di harapan saya di dalam Yunani 2 ini, ketika Bapak Ibu membaca sebuah teks dalam tulisan Yunani, Bapak Ibu bisa sekaligus menganalisa gitu ya. Apakah bentuk kata tersebut masuk dalam bentuk kata kerja, kata benda, kata sifat. Gitu. Nah, itu coba diaplikasikan. Sama kayak Bapak Ibu mungkin saat teduh gitu ya. Kalau Bapak Ibu saat teduh, tentu Bapak Ibu baca Alkitab gitu ya. Kemudian Bapak Ibu pasti selalu punya rema. Saya yakin rema itu tidak lahir ketika Bapak Ibu baca satu kali gitu ya. Tentu Bapak Ibu baca berkali-kali, terus Bapak Ibu renungkan. Nah, demikianlah proses dari Yunani juga Bapak Ibu ya. Tidak selesai di dalam Yunani satu, Bapak Ibu mahir dalam sebuah teks atau menerjemahkan teks. Saya yakin tidak. Gitu. Tapi itu adalah proses keseharian yang kita juga harus ikuti, kita pelajari juga. Tapi kita juga harus aplikasikan itu juga gitu ya. Jadi membaca teks Alkitab dalam versi Yunani sebenarnya tujuannya itu juga sama seperti Bapak Ibu kayak saat teduh. Gitu ya, bagaimana Bapak Ibu baca Alkitab dan mendapatkan rema ya di dalam Yunani juga Bapak Ibu baca teks dalam versi terjemahan Yunani Bapak Ibu mulai menganalisa gitu ya sedikit demi sedikit bagaimana satu kata, dua kata, tiga kata itu menunjukkan sebuah perbedaan gitu ya. Tahu Bapak Ibu melihat bahwa kata ini itu adalah kata yang berbeda. Kemudian nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam tahap Bapak Ibu uh, parsing gitu ya. Setelah Bapak Ibu menganalisa, oh Bapak Ibu tahu ini adalah sebuah bentuk kata kerja. Kemudian Bapak Ibu memparsing kata tersebut gitu ya, bahwa dengan elemen-elemen dari masing-masing katanya gitu ya. Dan kemudian barulah di titik di mana Bapak Ibu bisa menerjemahkan kata tersebut dalam teks asli itu sendiri. Nah, itu adalah proses gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam sebuah bahasa kan kalau kita nggak gunakan bahasa gitu ya, mau itu bahasa apapun gitu ya, maka kita nggak akan bisa gitu ya. Dan bahasa memang harus digunakan setiap hari gitu ya. Jadi meskipun nanti mungkin Bapak Ibu di dalam khotbah gitu ya, kan ada nanti Bapak Ibu akan belajar dalam khotbah itu nanti Bapak Ibu mau khotbah tipe apa? Khotbah topikal, khotbah eksposisi gitu ya, khotbah eksegese, macam-macam gitu ya.
khotbah tekstual gitu ya, macam-macam jenis dalam Bapak Ibu membuat khotbah. Dan memang di kita gitu ya, yang paling disenangi itu adalah khotbah topikal ya Bapak Ibu. Cara membuat khotbah yang paling gampang itu ada khotbah topikal, karena topiknya apa gitu ya, kita tinggal cari ayatnya, kemudian ya udah kita buat poin-poinnya berdasarkan topik tersebut gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita nah, mau tahu teks itu berbicara apa, sebenarnya yang paling seharusnya dilakukan adalah khotbah eksposisi atau khotbah eksegese Bapak Ibu. Itu artinya Bapak Ibu melakukan atau Bapak Ibu memberikan atau memberitakan firman Tuhan berdasarkan daripada teks asli itu berbicara gitu ya. Memang prosesnya cukup rumit gitu ya, tapi begitulah seharusnya jemaat atau eh, domba-domba kita itu bisa bertumbuh gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana mereka bisa melihat teks itu dengan pemahaman atau pengertian yang lahir daripada tafsir gitu ya, daripada hasil bagaimana teks itu berbicara. Bukan artinya saya langsung bilang bahwa khotbah topikal itu tidak bagus. Itu bagus Bapak Ibu ya, tapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan sebuah makna dalam teks itu atau dalam kebenaran firman itu kepada semua jemaat, ya cobalah sesekali Bapak Ibu melakukan tipe khotbah eksposisi atau eksegesa. Nah, itu sangat jarang sebenarnya ya di kalangan gereja kita, dan itu cukup memberikan satu pemahaman pengertian yang baru buat jemaat gitu ya. Mungkin selama ini mereka taunya hanya khotbah versi atau jenis topikal gitu ya. Tapi dengan Bapak Ibu belajar gitu ya nanti di dalam mata kuliah yang juga mensupport Bapak Ibu dalam hermeneutik gitu ya dan lain sebagainya, coba Bapak Ibu juga uh, mencoba jenis khotbah eksposisi atau eksegesa gitu. Nah, prosesnya salah satunya adalah Yunani gitu ya. Makanya Bapak Ibu belajar Yunani versi bagaimana Bapak Ibu mengetahui teks asli itu berbicara gitu. Dan dulu saya juga suka gitu ya Bapak Ibu dalam membuat khotbah itu yang paling ringkas itu adalah khotbah topikal gitu ya. Karena kita tinggal langsung topiknya apa, temanya apa ya kita tinggal buat tema berdasarkan itu. Tapi semakin ke sini ketika saya belajar, saya jadi kenyamanan jadi terlalu nyaman gitu ya. Akhirnya ya saya belajar lagi gitu ya. Mau nggak mau ketika kita membuat khotbah jenis lain, terutama eksposisi dan eksegese, mau nggak mau kan kita dituntut belajar ya Bapak Ibu ya. Dituntut belajar untuk mencari tahu, menggali, menganalisa, dan justru lebih memperdalam teks itu. Itu menjadi sesuatu makanan yang waktu kita mengkhotbahkan itu kita udah kenyang duluan karena kita juga belajar Bapak Ibu, dan saya yakin ketika Bapak Ibu belajar mendalami lebih lagi tentu jemaat pun juga akan sama gitu ya, mereka akan dikenyangkan sama firman Tuhan itu. Oke, itu untuk em, RPS kita selama 16 kali pertemuan Bapak Ibu ya. Saya berharap jangan stres dulu. Tetap kita dalam mode atau pembelajaran yang sama Bapak Ibu ya. Saya tahu Yunani, Ibrani itu bukan satu mata kuliah yang sangat diminati oleh mahasiswa, tapi meskipun meskipun tidak diminati, ini menjadi salah satu mata kuliah yang Bapak Ibu harus lulus gitu ya. Selama Bapak Ibu belajar gitu ya. Tapi sekali lagi pembelajaran kita kalau Bapak Ibu atau saya mungkin ajarnya kecepatan, kita masih bisa flashback lagi, kita ulang lagi gitu ya, sampai sedikit banyaknya Bapak Ibu bisa lah memahami gitu ya. Tadi minimalnya adalah gitu ya, standar minimalnya adalah Bapak Ibu bisa baca teks ya dengan tidak terbata-bata, dengan sedikit lancar gitu ya, dengan tidak mengeja lah gitu ya. Itu udah sesuatu hal yang baik Bapak Ibu gitu ya. Nanti saya diomelin Pak Kaprodi gitu ya. Kalau nih udah lulus mata bahasa Yunani tapi nggak ada yang bisa baca gitu. Nah itu juga menjadi salah satu pressure saya juga sebenarnya jadi dosen Yunani gitu ya dari tahun ke tahun gitu ya. Itu menjadi sebuah pressure juga buat saya. Tapi saya melihat bahwa kelas malam semakin setiap tahunnya itu justru
Justru saya malah kagum gitu ya. Justru kelas malam ini jauh lebih apa namanya lebih maju gitu ketimbang kelas pagi gitu ya. Itu adalah harapan saya. Jadi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa gitu ya, tentu. Dan kita juga belajar bersama-sama. Terus Bapak Ibu juga bisa belajar dari teman yang jauh lebih bisa, yang sudah apa namanya sudah mahir, sudah apa namanya sudah ngerti duluan. Nah itu bisa bisa saling ngebantu Bapak Ibu ya. Kalau belajar bareng, tentunya kita bisa saling semangat gitu ya, saling tolong menolong gitu satu dengan yang lain. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan kah dari Bapak Ibu? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, hmm, oke, kalau nggak ada, kita coba tes ya. Bapak Ibu ini masih ingat nggak nih huruf-huruf Yunani? Kita mau coba membaca. Di Zoom ini hanya Bu Esti yang ceria, kita semua kok tegang begini ya. Jangan dong, Bu. Langsung langsung ke Masih UAS. holiday mode. Masih holiday mood Ibu ya. mau ngetes rasanya kayak UAS nih, Bu. Kelamaan liburnya. Kelamaan. Oke. Sebentar ya. Hmm. Oke, kita coba baca ya Bapak Ibu. Jadi jangan langsung lihat, aduh, biar langsung pusing. Jadi kita cuma ngebaca, jangan terjemahin. Kita ngebaca aja. Saya melihat sejauh mana Bapak Ibu masih menguasai gitu ya. Karena kan saya udah kasih nilai nih ya di Yunani satu. Semoga saya memberikan nilai itu bukan sesuatu hal yang sia-sia gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya juga merasa bahwa oh Bapak Ibu bisa nih dalam Yunani satu. Jadi harapan saya pasti Bapak Ibu masih ingat gitu ya. Oke, ini kita coba baca sebagaimana sebisa Bapak Ibu aja gitu ya. Nanti saya tucuk per orang gitu ya. Mau melihat sejauh mana tentang huruf-huruf dan tulisan-tulisan Yunani yang Bapak Ibu masih ingat. Oke, yang pertama dari
Dengan Ibu Melva, coba baca teks nomor satu, Bu. Terlihat nggak Ibu Melva? Ibu Melva, suaranya? Ya, Bu Esti. Ah, iya. Monggo, Bu. Nomor satu, Bu. Coba. Boleh yang lain dulu, Bu Esti. Udah kelamaan libur, jadi saya agak lupa. Oke. Maaf, Bu. Oke, oke. Eh, coba Ibu Francisca yang nomor tiga. Nomor tiga, Bu. Teh, Bu. Ini Nah, udah lama, dicoba. jadi aku juga agak-agak lupa. Em, kat hemeran, kat hemeran, terus emen, pros, umas, ento, iro. Oke, thank you Ibu Francisca. Sama-sama, Bu. Ibu Esrawati, ya kalimat nomor empat. Baiklah. En equinais tais emerais o curios heteromenentos ex ini apa ya? Close kai elosen autos aroton amartio auton Oke, amartion auton. oke, mantap. Thank you, Bu. Selanjutnya, Pak Mikter, nomor lima. Mana Pak Mikter? Belum di-unmute, Pak. Yang lain dulu aja, Bu. Skip Iya, lagi nih. iya, iya, Bu. Skip dulu, Bu. Oke, Geo, Geo. Bu, yang lain aja dulu, Bu. Maaf, Bu. Lupa, Bu. Oke, Jason, Jason. Mana Jason? Jason, nomor lima. Bisa dibaca? Jason suaranya belum keluar ya? Tes, tes. Suaranya nggak kedengeran, Jason. Masih belum kedengeran, Jason. Mic-nya mungkin? Bentar, Bu, suaranya. Oke, Yang nomor 5 ya, Bu? eh ya. Nah ini kedengeran. Nomor lima, Jason. Oke. Eh, saya skip dulu deh, Bu. Kirain udah ancang-ancang baca. Oke, hmm, Ibu Enda, Ibu Enda. Nomor enam. Autos, Mm-mm. eh, autos gar egi egio egio
Ya, ti, ya, aduh lupa Bu ya. Apa ya? Oke, lanjutin aja Bu kalau yang lupa. N tuh out eh, toko ya, atau belakangnya tahunya belakangnya toko doang. Iya kan autos gap egi egio egio egios can ti nu en to eh, an apa ya an ini teh ya antropo ya. Androko, betul. Oke, masih bagus Bu. Oke, lanjut. Imah, Imah. Imah nomor 7 mah. Oke. Dia men ten awa awapen tou teo teu en to en tometa er tometa eis ten eh, basileyan basileyan tou teo teu Hmm. Terus bawahnya? de des de someta de someta de ten zo 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 zoen zoen Mhm. uh, sun to ui uiau auton. Oke, mantap. Lanjut, Ibu Tia Sulistia Santoso. Nomor 9 Bu. Oh, skip aja dulu. Oke, skip. Ibu Vince. Ibu Vince 9. Sembilan. Coba Bu, dibaca. Hmm, Bu, Bentar ya Bu. Ingat-ingat. Ya, Was rock. um, aduh, aku next dulu deh Bu. Aku lupa Bu. oke. Next. Skip ya. Eh, Ain Pak Ronald. Nomor 9 Sembilan Pak. ya, Bu. 9 ya, Bu. Iya, iya Pak. Os, ospon, poner, oh, ospon. Bentar, Bu. Masih lupa inget nih, Bu. Ya, oke. Hmm, 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 hmm. Ospon, neroi, et, ete, ou, eginos, keteton, riston. Oke, mantap. Thank you Pak Ronald. Selanjutnya, Ibu Tua. Ibu Tua nomor 11 Bu.
Hmm. To, to, te, ho, Kyrios, Kyrios, didaskan, hemas, Mhm. nin, nin, de, de, didaskomen, ten, eklesian. Oke, masih mantap. Lanjut. Miranda. Miranda ada? Ada Miranda? Miranda? Miranda kayak lagi pergi ya. Oke, next. Ibu Marlina Susanti. Iya, Bu. Maaf, Bu. Nomor Saya baru 12 sampai. coba. Oh, oke, nggak apa-apa, Bu. Saya coba ya, Bu ya. 12 ya, Bu. Iya, betul. Akawo, six, Sikimata, and Humin, Hub, Hub Hurricane ya. Oke, mantap. Thank you, Bu. Sama-sama. Pak Junio, 13. 13 ya, Bu. Ya, 13. Ho, antropoi, ho, oneroi, apektenon, tous, rohektak, rohektas, kai, menousin, and skotaya, Skotia. Oke. skoteya. Oke, thank you, Pak Junio. Lanjut, Miranda. Miranda. Miranda baca nomor 14 bisa, Mir? Ya Bu, nomor berapa Ibu? Suaranya terputus-putus. 14, Mir. En, ento, kosomo, en, kai, o, kosomo, auton, op, ekno. Oke, mantap. Siapa yang belum? Pak Deresman. Halo, Pak. Pak Deresman. Pak Deresman bisa dengar saya? Ada di tempat? Tadi beliau sih izin off cam, Bu, karena lagi sakit. Oh, oke, oke, baik. Kalau gitu berarti lagi tidak enak badannya. Oh, Bu Herda ke out ya. Oke. eh Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang masih lupa, saran saya mau nggak mau memang Bapak Ibu harus kembali lagi mengingat huruf-huruf ya di pertemuan pertama alfabet Yunaninya. Jadi waktu Bapak Ibu baca teks lagi, Bapak Ibu bisa gitu ya, minimal Bapak Ibu mengejanya. Jadi buat beberapa yang masih tadi eh, masih bisa baca, meskipun ada beberapa huruf yang salah, saya masih appreciate ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa atau masih mengenal huruf-huruf yang ada gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang udah lupa sama sekali, mau nggak mau harus
diingat lagi huruf-hurufnya, kemudian latihan baca gitu ya. Nanti saya akan bikin apa setiap harinya kita akan baca gitu ya, satu dua kata. Yang penting Bapak Ibu bisa ya. Karena goalnya adalah ya Bapak Ibu minimal bisa baca. Jadi selama di minimal Bapak Ibu tidak bisa baca, maka Bapak Ibu nggak bisa lulus Yunani. Gitu ya. Jadi saya udah kasih tahu dari pertemuan pertama ini gitu ya. Tujuannya bukan saya membuat Bapak Ibu sulit ya Bapak Ibu, tapi sekali lagi setiap mata kuliah tentu harus ada standar kelulusan ya Bapak Ibu. Jadi karena saya tahu mungkin terjemahan masih cukup sulit gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa gitu ya, pasti bisa gitu ya. Jadi standar minimalnya adalah Bapak Ibu minimal bisa baca teks gitu ya. Selama Bapak Ibu bisa baca teks, satu dua huruf eh, salah atau keliru itu masih bisa ditolerir ya daripada Bapak Ibu nggak bisa baca teks sama sekali. Nah itu tidak tidak bisa ditolerir gitu ya atau eh, standar minimal yang ditentukan di dalam Yunani ini. Oke, jadi sekali lagi eh, kalau Bapak Ibu merasa saya kecepatan, kita akan terus review ya Bapak Ibu. Jadi selama Bapak Ibu masih belum bisa, nanti Bapak Ibu bilang aja. Kalau Bapak Ibu masih belum apa namanya belum ngerti, kita nanti ada di materi atau kita nggak akan beranjak sampai Bapak Ibu bisa gitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah segan Bapak Ibu ya buat terus bertanya, terus mengulang gitu ya. Yang namanya saya tahu Yunani cukup lumayan rumit gitu ya. Eh, kita akan belajar sampai Bapak Ibu bisa gitu ya. Dan harapan saya adalah eh, Bapak Ibu selalu punya catatan di eh, mata kuliah Yunani ya. Nanti kita juga akan mencoba mencari metode-metode bagaimana Bapak Ibu bisa menghafal dan melihat perubahan bentuk dalam sebuah kata benda, kata kerja, atau kata-kata di dalam bahasa Yunani itu dengan lebih mudah gitu ya. Ya, minimal memang harus punya catatan gitu ya. Dan sekali lagi bahasa itu harus selalu digunakan minimal Bapak Ibu baca teks Alkitab dalam versi terjemahan Yunani gitu ya. Itu akan sedikit membantu Bapak Ibu dalam proses mengingat setiap kata di dalam Yunani. Oke, halo Ibu Herda, aman Bu? Ya, Bu. Mati lampu Bu tadi. Ya, benar. Jadi harus hidupin cadangan dulu. Maaf, Bu. Oke, sekarang udah aman ya Bu? Aman, puji Tuhan. Oke. Ibu, eh coba baca Bu. Di nomor 17 Bu. Nomor 17, Bu, coba baca teks yang ada di dalam nomor 17. Bisa? Belum di-unmute, Bu, Herda. Nomor berapa, Bu? Nomor 17, Ibu. Nomor 17. Satu 16. kalimat. Nomor 17. 17. Waduh. I pos autos au eh aduh, blank, Bu. Maaf. Yuk, gimana? Ibu Herda bisa?
Ya, Bu. Terus, Leotus, autos, ou, batisan, batisan, ntar satu kata a, ini, Bu. kenapa Bu? Apa itu satu kata itu, Bu, yang saya tandai? Lesos, lesos, autos, ou, baptisan, Kelihatan Bu Herda? iya kelihatan Bu, 17 kan ya? Halo Bu, kedengaran suara saya? Bu, halo, suara saya nggak jelas Bu? Bisa, Bu? Suara saya kedengaran nggak Bu? Dengeran, Mami. Maaf, maaf. Ada suara ya, Bu? Oh, di kita jelas ya. Di kita ada, Bu. Di kita ada Bu Esti, suara Mami jelas. Ya, saya bingung. Oh, Maaf. oke. Berarti, ah, gitu ya. Baik, jadi sekali lagi buat Bapak Ibu yang masih lupa sama hurufnya, nanti di review lagi, dilihat lagi materi di Yunani 1, alfabetnya. Minggu depan kita coba tes lagi untuk review baca, Bapak Ibu ya. Jadi semoga Bapak Ibu udah ingat huruf-huruf yang ada di dalam Yunani, alfabetnya ya. Biar kita nanti latihan baca dan juga latihan terjemahan itu semakin lancar Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugas terus penjelasan materi yang akan kita pelajari ke depan di Yunani 2? Enggak ada? Enggak Bu, minta dikirim itu yang tadi aja, yang apa, yang di lembar pertama tadi, Oh, RPS ya. RPS-nya. Ya, terima kasih Oke. Bu. Siap. Nanti saya kirim. Ketua kelasnya masih Pak Junio ya, berarti. Masih Boleh sampai ganti, Bu. lulus Bu. Semester 8, Boleh Bu. diganti, Bu. Nggak diganti-ganti Bu, katanya dia senang. Kalau Ketua boleh kelas diganti, abadi dia Bu. saya baru mau Ya, nanya, itu tergantung kerelaan Pak Junio sih ya. ada voting ulang nggak, Bu? Kami rela Bu, kami rela. Dia ketua kelas sampai akhir, kami rela Bu. Setuju. Setuju. Nah, itu udah ketok palu, Pak. Saya yang Oh, iya. kurang. Tidak diizinkan voting ulang ya. Oke. Oke, jadi nanti mungkin saya kirim RPS ke Pak Junio ya, biar nanti Pak Junio yang share. Nanti materi juga sebenarnya saya kasih linknya. Nanti kalau Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu download di SIAM, nanti minta tolong Pak Junio lah ya. Biasa Pak Junio akan merelakan dirinya untuk selalu ditanya-tanya dan dimintai tolong gitu ya. Biasa kalau jadi ketua kelas tuh ada plusnya loh Pak, jadi harus bersyukur. Amin, Bu. Tapi Ya, jangan, lebih cepat lulus biasanya. kalau ketua kelas sebelumnya udah mengundurkan diri nih, Bu. Bahaya, Loh Bu. jangan sampai yang itu. Jangan sampai Pak Junio juga ikutan ya. Oke. Nanti kalau Pak Junio merasa berat bisa lah ya di rolling lagi gitu ya. Biar jangan sampai nanti Pak Junio mendem-mendem tuh keluar gitu ya kayak Jere. Oke, tetap semangat Bapak Ibu ya dalam proses pembelajaran. Saya yakin angkatan ini juga termasuk angkatan yang solid nih ya dan juga semangat dalam belajar. Oke. Untuk hari ini kita itu dulu Bapak Ibu ya, masih pertemuan pertama, tentu masih membangkitkan semangat juga untuk belajar, gitu ya. Minggu depan kita coba lagi, baca lagi gitu ya, dan nanti kita mulai masuk ke materi di minggu depan. Oke? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini semuanya hadir ya. Nanti ketua kelas Pak Junior minta tolong setiap apa mata kuliah di screenshot dan juga direkam ya.
Nanti biar pelaporannya juga uh, diinfokan ke Prodi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya buat kelas pertama hari ini. Kita tutup dalam doa, silakan. Bapak, terima kasih untuk kelas malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengingat kembali untuk membaca huruf-huruf Yunani Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terus diberikan semangat yang baru Bapak untuk menjalani perkuliahan di semester-semester berikutnya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap masuk pelajaran yang kedua. Berkati Bu Esti juga Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin Kasih live Bu ya. Esti. Tuhan Terima berkati. kasih. Makasih Terima kasih, Bu. Bu. Bu Esti, Tuhan berkati. Makasih Bu Esti.